Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila khadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabah wat tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'i malaikatikal muqarrabin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina masyayikhina nakhussu khususan khasa ila roh ma'alif hadal kitab Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi wa asatidatihi wa ila arwahi jami'i muassisi hadal masjid al-amin wa mustamirihi wa mukhafidihi wa usulihi wa furu'ihim annallahi tafasyahum birrahmah wal maghfirah wa yakhtim lana wa lakum fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ketiga bulan Sya'ban ini, monggo kita sareng-sareng tansah muji syukur dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama sampai malam hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, kekuatan dan juga kesempatan sehingga kita sama-sama bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas hidup dan kehidupan kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, yang kita dalami di malam hari ini merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebab kehadiran kita di majelis ini Allah beri kemudahan segala urusan kita, baik itu urusan ukhrawi maupun dunyawi. Allah memberi solusi problem-problem yang kita hadapi bersama, baik problem sifatnya personal, sosial, nasional, bahkan internasional. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan kita semua ketika kembali ke hari banyak diberi husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal fadail fi haqqil muttajir. Ini termasuk sikap utama bagi orang yang muttajir, yang berdagang, yang bertransaksi, itu adalah iqalatun nadim. Ini jadi iqalah ini pembatalan sepihak. Iqalatun nadim ya menerima pembatalan sepihak dari pembeli yang merasa getun. Nadim. Jadi ngeten. Contohnya ada orang sudah membeli, ini harganya sudah jadi dan sudah dibawa pulang. Jadi menurut hukum itu kalau ada khiyar itu kalau tidak ada syarat, itu namanya khiyarnya khiyar majlis. Jadi kalau khiyar majlis selama orang itu antara penjual dan pembeli sudah keluar dari arena di mana dia bertransaksi, maka jadilah dagangan tadi. Si pembeli berarti sudah memberi hak
ini sudah jadi pokoknya, tidak boleh dikembalikan. Itu kalau khiyar majelis. Maka biasanya teng pundi kalau kita tuku di bon itu kan ada setelahnya ini barang setelahnya dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu sebenarnya tidak, itu juga enggak apa-apa karena sudah ada khiyar majelis. Mestinya ketika sudah dia dibawa pulang itu tidak bisa dikembalikan. Ya kecuali kalau ada ini kalau ada sesuatu. Dan ini ketika dia dibawa pulang oleh sang pembeli, terus mungkin pembeli itu getun, menyesal atau gimana di rumah, terus dibalik, dikembalikan kepada sang penjual. Loh, penjual ini kok mau menerima? Oh, itu sikap yang utama. Namanya iqalah. Iqalatun nadim. Ini namanya iqalah. Ini sikap yang utama. Jadi nanti akan hadis yang ini. Jadi di sini akan man aqala nadiman bai'atahu aqalallahu asaratahu yaumal qiyamah. Barang siapa ini menerima pembatalan sepihak pada orang pembeli yang menyesal, yang ketun, mengembalikan bai'atahu barang dagangannya, maka aqalallahu asaratahu yaumal qiyamah, maka orang tadi akan diampuni dosanya, akan dimudahkan oleh Allah urusannya di hari kiamat. Nah, ini kan luar biasa. Jadi iqalah macam itu. Pun ini saya ini sakit ngoten. Nah, tapi kayak ora apa-apa lah. Tapi karena kalau ndak ya ndak memang sudah jadi. Ini dia punya hak untuk menolak, itu punya hak untuk menolak, tidak menerima pengembalian sang mustari itu ada hak. Jadi karena sudah ada undang-undang cara hukum agama macam itu. Nah, kecuali kalau khiyar syarat itu ada syaratnya. Ini pun kalau sudah dipenuhi juga tidak boleh dikembalikan. Disyaratkan mungkin ini contohnya disyaratkan sampean gosek seminggu sampean delok sampean jajal, engko nek sampean srek ya tukun ora balekno. Nah niki ini kalau seminggu kok tidak dikembalikan berarti dia membeli. Jadi karena syaratnya seminggu kok ternyata tidak dikembalikan, ya sudah dia berjadi membeli. Itu namanya khiyar syarat. Kalau selama 2 hari dikembalikan tidak apa-apa. Nah, karena itu masih syarat. Tapi kalau khiyar majelis selama sudah dibawa pulang, ini tidak boleh dikembalikan. Pokoknya sudah keluar dari arena di mana dia bertransaksi. Nih ya. Di wa minal fadhail fi kaki iqalatun nadim. Yang kedua wa taysir alal mu'sir. Ini salah. Baik main. Mempermudah bagi orang yang kesulitan. Ini mungkin orang yang hutang. Orang yang berhutang ini mungkin merasa sulit untuk dimudahkan. Gimana guys, ora apa-apa ben saisane. Ini kan memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang, ini taisirul mu'sir. Jadi mempermudah orang yang sedang kesulitan. Atau memberi ini bisa macam itu, juga bisa mungkin ya memberi jalan keluar ngene itu. Nah, ini namanya taisirul mu'sir. Itu juga sifat perilaku yang berbahaya, yang baik. Wa tajawuz alal musir, masya Allah. Ini tajawuz itu membiarkan pada orang yang sudah mampu. Nah, ini dibiarkan secara popo, aku rapat butuh. Ini walaupun dia sudah mampu, itu perilaku yang baik. Ini taisirul musir niku. Ini pun jadi ini padahal mestinya kalau orang yang berhutang itu selama dia belum punya, dia kan belum baik, belum wajib bayar, belum wajib. Tapi ini terus dimudahkan, suara popo atau mungkin dipotong lah, sampean duwe piro, wis iku ae. Nah, kadang-kadang itu namanya taisirul musir. Duwene piro, nek sampeyan Kang kurang wis gak apa-apa. Nah, itu mempermudah. Ngoten ku sae. Saya gewang saya. Jadi Islam itu dasarnya macam itu ketika kita bertransaksi. Wa iqradul mustaqrid, dan menghutangi orang yang berhutang.
Ada orang yang berutang, ya diutangi. Ya, wong ini duwe diutangi. Ini pun wa qada'u hajatil muhtaj, dan memenuhi kebutuhan orang yang sangat membutuhkan. Jadi ada orang membutuhkan terus dia penuhi kebutuhannya. Nah, itu termasuk perilaku yang utama. Wangel nih. Soalnya ini kalau berkaitan dengan harta ya bondo kabeh. Jadi qadaul hajatil muhtaj. Butuh apa? Wis sama aku, wis sampean yang paling rono tak butuhna wis aku sing ngendo. Ini kan luar biasa. Pun niki wau. Wa qala alaihi salatu wassalam niki pun wonten siwa man aqalana diman bai'atahu aqalallahu asaratahu yaumal kiamah. Kados ingkang dalem maturaken sampun. Barang siapa tadi menerima pembatalan transaksi orang yang getun, membatalkan bai'atahu transaksinya, maka Allah akan memudahkan atharatahu besok kesulitan dia yaumal kiamah. Wa fil hadis, dalam hadis, innallaha utiya bi abdin. Nah, ini dalam hadis, mungkin hadis qudsi ini. Innallah innallah sesungguhnya Allah itu utiya bi abdin. Ada hamba itu disuankan kepada Gusti Allah. La abdin itu lam ya'mal khairan qattu. Dia tidak ngamal baik sama sekali. Enggak ngepun. Ghairu annahu, hanya saja dia itu karena yudayinun nas, suka menghutangi orang. Suka menghutangi orang. Nah butuh diutangi, mau utang. Nah, ini wa kana ya'muru ghilmanahu, dan dia itu menyuruh pembantunya. Ghilman itu anak, ya pembantu. Bitaisir al-muksir, untuk memudahkan orang yang kesulitan nagih kan ya ora apa-apa. Kan ingat orang nagih terus mboten ya ora apa-apa. Kadang-kadang kan wong bank itu kadang ada bodyguard. Di bank itu kan ada istilahnya debt kolektornya itu. Pernah saya itu datangi, susah juga. Jadi ketika awal pernah utang itu ono wong dari bank ya kapan nyauri Pak? Loh, gimana? Itu kan saya tidak tahu juga. Itu dulu kasusnya sama sing itu hutangnya itu join, tapi pikir kono sing nyaur. Nah, ternyata ya begitu. Ya, kita macam itu. Nah, inilah itu didatangi debt kolektor itu. Ada pun. Jadi wakana ya'muru ghilma bitaisir. Dia itu menyuruh pembantunya tukang nagih itu untuk memudahkan, memberi kemudahan al-muksir. Wa tajawuz al-musir. Dan dia itu ya membeli kelonggaran. Ini tajawuz memberi kelonggaran anil musiri, dari orang yang sudah mampu. Orang mampu aja diberi kelonggaran. Nah, apalagi orang tidak mampu, dimudahkan. Ini kalau dimudahkan itu dipotong, dimupiro wis ora apa-apa. Kalau ini musir itu dimudahkan. Jadi mungkin gini, utangnya urung iso nyaur Kang. Aku saya butuh duit kita, ora apa-apa lah. Nah, ini kan punya tapi masih asa kebutuh yang lebih penting ya apa sampai tak tunda iso ora apa-apa. Itu tajawuz al-musir. Padahal wong niku nek wis diutang, nek kitabe kan matlul ghani zulmun, menundanya orang yang kaya, orang yang sudah punya uang untuk nyaur, yang sudah nyaur utang, yang sudah sampai masa hutangnya, itu zalim. Orang yang musir, yang tidak mau nyaur. Dan ini wonten taisiru tajawuz anil musir. Wis sugih masih ini baik, berarti orang masih dilonggarkan. Wa yaqulu, dia ngomong orang yang tadi selalu suka menghutangi orang, mempermudah orang yang kesulitan, melonggarkan orang yang sudah punya, dilonggarkan. Dia ngomong begini, la'allallah yatazawazu anna, siapa tahu Allah besok juga mengampuni dosa-dosa saya, melonggarkan kesalahan-kesalahan saya. Faqala Allah Ta'ala nahnu
Nahnu aula bidzalika minka. Kami itu lebih lebih berhak dari mereka itu. Nah, kami Allah itu aula berhak untuk begitu itu memberi kemudahan daripada kamu. Fatajawaza anhu. Kemudian Allah mengampuni dosanya orang tadi. Jadi gara-gara ini tadi suka memberi utang orang, suka melonggarkan kesulitan orang, itu aja. Itu walaupun dia tidak punya kebaikan, ya itu kan mesti baik. Ya mungkin kebaikan yang lain tidak hanya itu. Itu dosanya disepuro kali Gusti Allah. Penting karena itu hak-hak ya istilahnya itu orientasi sosial. Ini kan bagus ya. Jadi ternyata agama itu kan bukan hanya vertikal, jadi hanya ke atas, tapi juga ke samping. Maka ayatnya kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka menghardik anak yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin, tidak mau memperhatikan, menolong, memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Ini terus fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Nah, tak pernah pun yang pun diputus alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lupa akan sholatnya. Ini ada dua penafsiran. Lupa sholatnya itu mungkin tidak khusyuk di dalam sholat, ada lupa di an sholatim, lupa sholatnya itu lupa dari aspek-aspek sosial. Sholatnya sregep tapi sosialnya mboten nonton. Iki mboten fawailun lil musallin. Jadi agama itu di samping vertikal juga horizontal, ke atas juga ke samping. Ini kan pun. Niki contohnya niku. Jadi dia itu tidak punya kebaikan tapi suka menghutangi orang, suka mempermudah orang. Itu mempermudah mungkin ya, motong-motong kalau mempermudah orang yang kesulitan dan melonggarkan orang yang sudah punya. Itu aja di dosa ini kalau dia ngomong mudah-mudahan Allah siapa atau mau mengubah dosa saya. Allah mengatakan, saya lebih berat untuk itu dari kamu. Terus Allah mengampuni dosanya orang tadi. Luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, makanya kita pengertian kullu qardin shadaqatun. Setiap hutang itu sedekah. Hutang itu sedekah. Ini ya. Qala alaihi salatu wasallam, ra'aitu lailata usriyabi. Saya melihat ketika saya diisrakan itu ala babil jannah, di pintu di surga ada tulisan gini, as-sadaqatu bi asri amsaliha. Ini sedekah itu kelipatannya 10 kali. Karena kebaikan 10 kali itu minimal. Nanti kan sampai tidak terhingga ini sapumiati mi'di sampai 700 kali lah. Tapi yang jelas minimal di sini as-shadaqah ditulis bi asri amsalia. Tetapi wal qardu bi tsamaniyati asyara, bi tsamaniyata asyara. Tapi kalau hutang itu 8 kelas kali. Jadi lebih baik ini ngutang. Karena apa? Ngutang itu dia butuh. Utang karena dia butuh. Nah ini. Ataupun kita tahu dia itu butuh terus kita beri itu bagus. Itu 18 kali. Karena utang itu kadang-kadang enggak butuh. Terus kita diutang di bank kadang-kadang enggak butuh kan. Ditawari sapa sing kepengin beda motor diutangi. Iki kan ya ora butuh diutangi. Ya karena wis mumpung dipercaya utang tapi padahal tidak butuh. Ini ada macam itu. Nah, padahal nek zaman Kanjeng Nabi siyen nggih mengpido zaman sen niku ora enek wong utang ora butuh. Biyen itu utang konsumtif. Mboten nonton utang produktif. Mboten nonton.
Nek produktif biasanya akate ora utang, mungkin anate kordun murabah. Kon di modal aku sing lakoni. Itu begitu. Ora utang jadi murabah kan saling menguntungkan. Nek untung ya di paru-paru lah, sing di bondo melo untung, sing nek rugi sing lakon ya melo untung. Nek sing rugi, sing untung ya sing rugi ya sing di bondo rugi. Lah niki rugi sing lakone rugi tenaga. Ora oleh tuh dipotong lebih. Mau sampe tak potong ya ora iso karena dia sudah berusaha sudah keluar tenaga, sudah macam-macam. Terus ora oleh bati, berarti kan dia rugi. Ora oleh bayaran rugi. Lah sing kono ya duwe kalong karena ini sama-sama. Itu kordun itu macam murabah itu macam itu. Ya. Jadi ini sama ke mboten nek sampe kan utang produktif utang kok tinggu tuku omah piye repot ya utang tinggu tuku mobil padahal mobil wis loro isih utang tuku mobil ya repot menurut saya itu wong sakniki repot ya nah itu akhirnya nek mati ninggalno utang ya repot pun wal yahdar kullal hadar hati-hati jauhilah ini dengan sungguh-sungguh itu sungguh-sungguh jauhi. Ini istilahnya taukid. Jadi maf'ul mutlak yang litakid. Jadi wa kallamallahu Musa taklima. Allah bener-bener mengajak bicara Nabi Allah Musa. Wal yahdal kullal hadar. Hati-hati, sungguh hati-hati kamu. Hati-hati dengan ini. Minal bai'i minal bai an bai akhihi dari menjual ya ala bai akhihi atas penjualnya saudaranya. Gimana ini? Wasyira ala syira akhihi dan membeli atas sesuatu yang pembelian saudaranya. Hati-hati, jangan mengganggu. Contohnya ngeten. Misalu dzalik, contohnya ngeten. Ayyakula lil bai' kamu ada seorang mengatakan pada sang penjual aulil mustari atau kepada sang pembeli ngomong ini fi zamanil khiyar pada masa khiyar. Jadi masa khiyar dimji ana abiuka ghairu hadza bi arkhas minggu. Ana wong tenggone sing tutu aku gelem kontak ae luwih apik kare iki tapi regane lebih murah padahal dia masih dalam khiyar, mboten oleh niku. Jadi ketika dia masih masa khiyar jangan diganggu dong. Karena dia contohnya di dalam majelis ini transaksi ya makanya ada toko itu penting ya. Ketika toko itu transaksinya kepada yang penjual toko. Terus masih di situ ono sing teko. Ono wong iku lagi ngene terus didelok dijawil aku duwe luwih apik kok iki. Regane luwih murah tinimbang iki. Nah niki mboten oleh niku. Nah niki jadi repot ana abiuka ghairu hadza bi arkhas minhu atau lebih murah dari itu. Atau gini, au ashtari minka hada atau ana sing tuku tak tuku nih ashtari minka tak tuku niku bi aksar mimma lebih mahal daripada yang dibelikan oleh nawar piro ndek mau 50 tak tuku nih 100 lho iki aja ora oleh wong iki wen sapa ngerti niku 50 dioleh niki mboten oleh ngoten niku ngerusak ya merusak transaksi namanya itu baik ala baik akhi atau syira ala syira'i akhi mboten oleh ngoten niku mboten oleh jadi mesti kudu ini dia transaksinya selesai dulu baru ini sama makanya tingene wong nek khitbah mboten tuh maka betul nih layak rumu wa yahrumu alaikum al khitbah ala khitbati akhi mboten oleh wis dilamar wong dilamar meneh ora oleh. Wah ini kan sudah dilamar ya itu ya sudah miliknya yang ini wong sudah dilamar. Nah, ini jangan terus kita masuk lagi repot itu mengganggu orang kono numpak sepeda kene nggo mobil. Kono jadi kacau. Mboten oleh. Wa dzalik hal itu ada muharramun, haram.
Manhiyun anhu dilarang itu, manhiyun anhu dilarang. Nah, ini saya kira nggak ada lah di sini, saya kira jangan. Maka biasanya transaksi itu ono warungnya dewe warung. Ah, ya itu penjualnya situ. Itu tujuannya supaya biar yang ngeten kadang-kadang di pasar bebas. Oh, luar biasa, luar biasa. Pun. Wa kadzalika niki mboten oleh anatsu. Anatsu itu banjet. Ngeten gini. Wa ayazida fi thamani sil'ah min ghairi ruhbah fiha liyaghurra ghairahu minal muslimin. Tujuannya ganggu. Jadi ada yaitu orang menambahi harga, nawar. Seket swidak. Tapi sing nawar itu orang kepengin tuku. Hanya cuma supaya orang lain itu tertipu dengan dia, terbujuk, tertipu dengan dia. Loh nek ngono apik tenan, buktine dia itu wani nawar sekian. Nah, ini kan ya nawar swida. Nah, ini ngono wani pitung puluh. Wani tak kudu 50. Wis gak wani swida. Padahal si nawar swida niku wau mboten pengin tuku. Tujuane si nawar 50 iso gelem ngundhaki pitung puluh atau di atas 60. Itu jenenge banjet. Nih, kadang-kadang kirangane combi. Dan kadang-kadang itu bolone sing dodol. Nah, ini repot paling dodol. Nah, nek teng mriki mboten. Ini mungkin ono ning pasar sapar sapi itu mungkin ada. Kalau di sini kan enggak ada, di mana karena toko jarang, toko enggak ada. Yang ada pasar-pasar bebas seperti pasar sapi. Kadang-kadang repot. Wong nawari ngono tapi enggak ingin beli barane ini bangsane bolone sing dodol warung repot niku mboten oleh. Pun niwal yakhdan ini hati-hati ini kok. Jadi yang tidak boleh tadi baik ala baik akhihi atau syira ala syira'i akhihi. Jadi membeli barang yang sudah ditawar dan masih dalam masa khiyar, ini baik kita memintanya itu kepada yang membeli supaya dia tidak jadi membeli dari dia, membeli dari orang yang pertama, tapi membeli orang yang tawi, ataupun tadi pihak yang menjual ya dia disuruh dia mau nawar lebih mahal daripada orang yang penawar tadi itu mungkin mboten oleh ngoten. Terus niki wal yakhdar aidon min ikhtikari ta'am menimbun mboten oleh. Nek menimbune untuk menjaga harga kados napa naminipun niki sae pemerintah niku bagus. Niku mboten menimbun kan namanya KUD. Itu kan KUD jadi kooperatif. Bikin dulu ada gudang-gudang bulog. Nah, ini kan badan logistik itu milik negara. Kalau itu tidak apa-apa, karena itu untuk mengendalikan harga. Nah, ini ngoten ini. Sing mboten ikhtikar itu orang menyimpan, menimbun. Fa inna muharramun syadidut tahrim. Ini sangat haram. Ini waqat warada ini. Jadi waqat warada fi akhbarun ada hadis atau hadis banyak menjelaskan ini yang ada tasdidatun hailatun, ada tasdidat pemberat-beratan yang sangat atau pemberat yang sangat, jadi ancaman yang sangat untuk ikhtikar ini. Mislu qouli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi gini, man ikhtakara ta'aman faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu. Masyaallah. Man ikhtakara ta'aman, barang siapa menimbun bahan makan. Ini beras, jagung, bener ditimbun ini. Gula, ini kebutuhan pokok. Di Indonesia alhamdulillah pemerintah bagus. Bahan pokok semuanya ada di Bulog. Itu ada pengendali. Tidak dibiarkan dalam pasar bebas. Walaupun kita ada pasar bebas tapi ada pengendali, itu saya. Jadi tujuannya nanti kalau ada terlalu mahal, nah itu dijok dari
dari bulog supaya harga itu tidak begitu tinggi. Nek bebas repot. Ini gini terus ditimbun. Timbun kadang-kadang wong sing bedu duwe. Diman ikhtakara ta'aman arba'ina lailatan. Ini jadi ini kan ada nanti ada definisi ini. Barang siapa menimbun bahan makan 40 malam faqad bari'a minallah, maka dia bebas dari Allah. Dan Allah maksud dia bari'a minallah itu tidak berurusan dengan Allah. Dan Allah juga tidak mau mengurusi dia. Ini kalau dia sampai menimbun macam itu. Ini mestinya kalau dia masih ingat Allah, lebaran bebas dari Gusti Allah, kita mesti kan masih ingat, masih diawasi Gusti Allah. Jangan merasa bebas. Sampai karang larangan, selalu larangan. Kok sampai berani menimbun 40 malam. Maka bari aminah bebas dari Allah, dan Allah juga bebas dari dia, tidak mau mengurusi maksudnya. Wa qalu alaihi salatu wassalam al-jalib marzukun dawal mukhtakir mal'unun. Al-jalib niku nek manane ngeten, orang yang menawarkan dengan harga murah. Ini itu marzukun, besok akan diberi rizki. Tapi wa mukhtakir, orang yang menimbun itu mal'unun, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik niku ora usah nimbun. Maka bukan nonton yang ulama-ulama sing niku ora patek doani ini dodol panganan ngeten iki, kuwatir ngeten iki. Kuwatir. Soale mboten iki mungkin wonten itu ya perkara patek wani. Soalnya kan wong niku nek dodol kan arep-arep oleh badhe akeh. Ya. Oleh badhe akeh itu arep-arep nek larang ora nek larang panganan jadilah larang. Jadi arep-arep kok larang pangan ora patek apik. Biyen ngoten. Tapi saya kira ya dia pokoknya orang harap-harap ono mboten apa. Mosok dokter harap-harap wong loro ya ra iso menene kapan ora nek wong loro ya repot. Mosok harap-harape wong sing loro. Saya kira tidak, dia memberi solusi kalau memang ada orang sakit dia bisa menolong. Itu bagus kalau ada macam itu. Jangan harap-harap pakai wong loro. Cek dokter laku rumah sakit laku mboten bener. Ini wa qalu alaihi salatu wassalam la yahtakir illa khati, tidak menimbun kecuali orang yang salah. Jadi menimbun itu dia apa-apa salah, mboten bener menimbun tadi. Ya, soalnya enten definisi enten. Wa qala man ikhtakara ta'aman arba'ina yauman summa tasaddaqa bi lam yakun lahu kafaratun, masyaallah. Barang siapa ini menimbun makanan sampai 40 hari, ya. Kemudian dia sedekah, barang tadi sedekahkan, itu tidak bisa cukup menjadi kafarat, tidak cukup. Karena apa? Harga sudah kadung tinggi. Ya. Jadi kan selama 40 hari dia kan orang kan sudah poyang-payingan cari makanan. Nah, ini sudah larang. Nah, terus walaupun dia terus ini disodakona, nah ini itu enggak cukup sebagai dia menimbun tadi, karena menimbun tadi menimbulkan orang kesulitan, karena makanan jadi sulit, harga jadi mahal. Kalau kita zaman dulu itu ada katanya, saya tidak tahu juga, itu pas larang zaman kalau cilik kan nanti larang pangan, saat ini buat kalau saya nanti zaman 65 itu makan tiwul itu. Makan tiwul. Jadi nasi dicampur dengan tela. Itu iya. Sama kadang ketika zaman akeh tikus dulu pernah itu. Tempat saya banyak tikus. Bahkan orang Solo, orang Wonogiri datang itu makannya walur. Namanya walur itu di totok krot di barungan itu ini. Padahal gatel yang enggak karuan itu dimakan karena tidak ada makanan. Nah, ini karena ketika itu tidak mengalah, terus dia menimbun kan satu persoalan. Jadi menimbun dan satu persoalan. Oke.
Jadi ini tidak cukup karena itu kan menjadikan orang sulit selama 40 hari kan sulit. Nah ini makanya sodakonya nggak cukup untuk kifarat itu. Untuk kifarat dia menimbulkan kesulitan orang banyak kan lama 40 hari. Pun nih so jelas mungkin nonton innal hakirina wa qatalatan nufusi yusaruna yaumil qiyamati ma'alu. Podo penimbun ya orang tukang nimbun niki dan orang yang membunuh orang itu besok dari kiamat dikumpulkan podo karena podo mata ini iya kan mata ini pangane mboten oleh mata ini pangane wong. Nah, ini karena nimbun kan akhirnya orang kesulitan makan kan. Nah, ini besok akan dikumpulkan sama-sama orang yang membunuh orang. Ini itu jangan. Terus apa Ustaz? Nah, nek wong soalnya banyak. Ada orang penimbun banyak. Ditimbun nanti. Jadi ini bahan makanan. Nah, tujuannya apa? Oleh ya di sini jadi wa makna ikhtikar. Ini maknanya ngeten. Cero deskripsi ngeten. Ayastaril insanu at-ta'am. Orang itu membeli makanan fi auqatil ghala wa syiddati hajatin nas ilal at'imah. Jadi di hari ketika makanan itu mahal dan ketika orang-orang itu sangat membutuhkan makanan di tuku duwe akeh. Sumayuh biu disimpen. Di tuku kabeh disimpen. Wayah bisuhu ya disimpen pokoke kira-kira 40 dina sakulan hari lan nah liya bi'ahu bi'aghla tujuannya untuk membeli lebih mahal lagi dia menjualnya lebih mahal lagi. Nah ini itu mboten oleh jadi wis payo pajak nek karena dia pemodal yang punya uang banyak dituku kabeh. Nah, ketika dituku kabeh ditimbun. Nah, ini kan orang butuh itu. Orang cilik-cilik butuh kan sekilo, 2 kilo. Lah terus kene dituku kabeh. Akhirnya kan sing sithik-sithik entek. Akhirnya tinggal orang itu jadi kelabakan. Lah, orang itu namanya ikhtikar. Nggih, ikhtikar. Nih. Fa in akhadha fi waqti rukhas. Nah, ini juga enggak baca. Ini biar dengan fa'in akhot kalau dia mengambilnya tadi fi waktu rukhasi rukhisun rukhasi ketika pas harganya murah biasanya kan gitu pas panen harganya murah tuku harganya murah ala niyati ayat dakhirahu lil ghala niati disimpen nanti nek larang baru didol. Au kana min hullati zaidun al hajatihi atau mungkin ini hasilnya itu lebih dari kebutuhannya. Di hullah itu mungkin hasil kalau di sini sidatul atau jadi kebutuhannya itu apa ya miliknya itu lebih dari kebutuhan dia. Fadakhiruhu disimpen orang itu. Disimpen kebutuhan disimpen. Tapi alatil kania. Aniat ini lil ghala supaya larang. Nek disimpen tok boten. Kados yen kula kinten zaman saya kecil kan uang niku panen kan disimpen neng lumbung. Tapi kan gak ada niatan untuk nek wis larang didol. Disimpeni apa ya dipangan disimpan sithik-sithik. Engko terus biasanya didol itu kalau menjelang tandur lagi. Karena tanamnya itu pakai ini tadah udan. Kan disimpan dulu. Ini
Nah, kalau ini disempitnya sampai supaya harga mahal. Atau dia itu punya apa namanya aukana min gullati zaid. Kalau barangnya itu lebih daripada kebutuhan dia, disimpan tapi alatilkan niat. Jadi apa namanya niatnya akan dijual nanti wis larang. Lam yakhlu fi dzalika min karahatin syadidatin. Itu tidak luput daripada makruh sangat walaupun tidak haram, makruh. Jadi tukune nek pas barang murah. Loh, terus disimpen didol nek larang. Niate engko nek larang baru tak dol. Ora engko tak dol, mungkin tak dol. Sapa isin tuku tak tuku, yang tak wani. Nah, aku tuku akeh, nah ya tak dol. Jadi kakek sapa niku boten niat berarti ya didol sing tuku dikei. Tapi nanti kan lama-lama naik. Wong barangnya ya akeh. Tapi nek wau mboten sing makruh niku niate disimpen, niate engko nek larang baru didol. Niki makruh ngoten. Nah nek sing ikhtikar tukune nalika paceklik wis larang pangan dituku kabeh. Nah, terus disimpen mungkin sekitar tadi 1 bulan. Lho niku wong kelabaan. Kelabaan ini bisa kelabaan. Ya kalau memang daerah dulu mboten kados ngeten kan daerah waduh lah nek lunga nganggo unta niki pira ora iso ora enak komunikasi mboten ngoten HP ben kaya saniki. Nik ngeten iki terus piyambakipun pas terus nek wis 40 didol dengan harga yang mahal. Ini namanya ikhtikar. Niku hukumnya haram. Pun. Wasara fi khatarin azim. Nah, orang yang tadi beli pada waktu murah disimpan engko nek larang baru didol. Ini makruh. Wasara fi khatarin azim ketika Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad. Orang itu dalam kekhawatiran ya, khatarin yang sangat. Jadi min mahabbati wa rughbatihi fil ghalail isar. Kenapa? Karena dia kan seneng ya akan rego iku larang. Loh ya disimpen ngenteni rego larang berarti dia itu seneng nek regone larang ya kan disimpen itu. Jadi kan itu wasara fi khatan adim min mahabbati karena senangnya dia mahabbah rahbah fi ghalail asar. Demen nek rego iku larang. Walau salima menit di kharit ta'am ya kalau dia itu selamat tidak termasuk menimbun makanan tapi lama salima min mahabbatil ghala tapi dia tidak selamat untuk senang rego iku larang wong gak oleh senang regone larang isor kaya murah ya ini sakit kan rego murah masyarakat sing jeneng murah niku pokoke wong iso tuku niku sing murah. Nah niki won. Jadi alladzi fi a'dhamul masyaqqah alal muslimin. Nek larang itu kan akan menimbulkan kesulitan yang banyak kepada orang Islam. Ini ngoten agama ini. Jadi nek iso dagang ya murah. Jadi nyimpen cek untuk harga stabil kados bulak itu saya kira bagus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menstabilkan harga itu stabil. Soalnya kadang-kadang kan wonten sing gawe ngoten kadang-kadang repot. Terus teng putih teng Brebes karena panen brambang sampai dibuai kabeh karena enggak ada sing gelem tuku. Ini memang kadang-kadang sengaja. Tengkulak ora gelem tuku ya repot. Nah, ini kan tujuannya apa? Nek wis entek kabeh, dene kan masih duwe. Nah, jadi dia akan regane akan larang. Dia akan baru ini karena dia punya mau repot. Pada satu petani niku
butuh. Nah ini kan repot. Mesine kudu ngeten kudu ana sing nulung, ngeten sing nulung saiki negara. Negara itu bulog, itu bulog harus membeli lah hasil rakyat dibeli, nggak apa-apa. Memang tujuannya negara kan nulungi rakyat. Aja negara golek bati niku keliru. Negara kok melok golek bati. Negara ini sing iso nulungi rakyat. Terus ngene negara nulungi rakyat. Jadi regane murah. Ini kan seneng. Rakyatnya ya seneng. Ya rakyat seneng itu. Karena dibantu oleh negara. Ya disubsidi lah nih, disubsidi oleh negara. Ini atasnya niki. Nah niki pun. Wakot kana sedikit malih. Wakot kana salafus saleh. Ini yakrahuna bi wasyira fil atima. Orang salafus saleh ulama wong kuno niku mboten patek demen dodol tinuku ning barang makanan. Lima fidzalika. Karena apa? Wong dodol iku kan kepengin nek regane larang. Nah ini li ta'arudi nek larang itu kan melaratno wong liya. Li ta'arudi li daruratil insan. Ya kepengin manusia itu butuh regane larang. Lakin kok kepengin wong butuh. Ini mboten masyaallah. Bihaitu yakrau sil'a wa yakrau sa'a warraqa. Dia kan gak seneng nek rego murah kan gak seneng. Wong dodol nek regane murah kan ora patek seneng goleki bati kepengin bati ya akeh. Wa yuhibbul qahta wal ghala. Wong sing dodol iku kepengin nek larang pangan, paite iku demen soalé dagangane payu larang. Masyaallah. Sampai ke sana ulama-ulama dulu ya. Pun nggih. Saya kira pokoke kados dokter bareng niate ditoto lah. Kapan wong loro kakek, loro akeh rumah sakitku nah dari penting nek niate ngarep-arep wong loro. Ikan loro iku payah wong kan ora apik ngoten niku. Pun wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.